Saudara, ada pertanyaan apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen, seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kehidupannya, rasa
kuasa menjadi anaknya. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, Selamat pagi saudaraku, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Yang siap diberkati Tuhan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Mari yang siap terima lawatan Tuhan dan berkat Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allahku, Allah yang luar biasa, Allahku yang maha dahsyat, Allah yang terus mencintai kami, Allah yang terus menyayangi kami, sehingga sampai saat pagi hari ini ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk setiap kami. Saat pagi hari ini kami siapkan hati setiap kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, ada roh-roh yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Tapi saat ini kami anak-anak Tuhan, kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang bukan berasal dari Allah Bapa, roh-roh intimidasi kami hancurkan di bawah telapak kaki kami di dalam nama Yesus. Pergi dan keluarkan gedung ini, pergi dan keluar dari hati kami. Saatnya kami mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah dan urapi setiap kami. Jamah mulut kami, lidah kami, hati kami. Karena saatnya ini, saatnya untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau menyukakan Tuhan.
kami mau Tuhan pun suka dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Mari yang siap menyenangkan hati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Mari kita akan undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah. Menjamah setiap kita, mempersiapkan setiap kita. Amin Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah
dengan hatimu, Roh Yesus, untuk menemui setiap kita. Yes, terima kasih. Setiap hati kami mengalilah sekarang. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menyembah. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Yes, Yesus, Yesus. Jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi kami. Amin Tuhan. Urapi setiap
Terus rasakan ada Roh Kudus menjamah setiap kita. Jangan mau jadi penonton. Jangan mau jadi penonton di tempat ini. Semua fokus. Fokus, Tuhan suka dengan orang yang fokus. Fokus memandang Tuhan. Fokus menyenangkan Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Sikara labata kaya labata kaya si. Ya sikara labata kaya si kini kata si. Ya sikara labata kaya si. Yes, 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 yes. Sikara labata kaya sikara labata papa yes. Sikara labata kaya si. Yes, sikara labata kaya si. Sikara labata kaya si. Labata ya si. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasai hati kami. Mengalirlah kuasai setiap kami. Yes, sikara labata kaya si. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Allah kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Terus rasakan ada aliran Roh Kudus di tempatnya. Jangkau Roh Kudus dengan hatimu. Jangkau Roh Kudus dengan rohmu. Yes. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Setiap hati yang terluka akan Tuhan sembuhkan. Yes. Semuanya akan dipulihkan. Alam bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir Roh Kudus, jangan setiap kami Tuhan. Berikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Katakan bukan tenang bersamamu, Bapa. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Katakan amin. Saudaraku, saya ajak untuk bernostalgia. Kita selalu lagu-lagu baru. Saat ini saya ajak saudara-saudara untuk yang sepuh-sepuh dia. Ini lagu nostalgia kita. Yesus pikat hatiku. La la la, la la la, la la la. Nama itu pikat
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita, kita masuk dalam syafat kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah hari demi hari kami tambah mencintai-Mu. Dan kami meninggalkan dosa kami Bapa. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Roh Kudus mari menuntun kami Tuhan. Menuntun kami Tuhan. Supaya kami membenci dosa kami. Dan kami lebih mencintai-Mu dahanya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk minggu terakhir di bulan ini. Ketika kami boleh ada memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Untuk 1 bulan Engkau sudah menyertai kami. Banyak hal yang kami sudah alami di bulan kemarin Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau selalu ada bagi kami di bulan Agustus, bulan yang akan kami lewati. Bapa, di pagi hari ini kami bersatu hati bersepakat. Kami membawa pokok doa-doa kami Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di rumah-Mu dan kami bersepakat ada kuasa dalam kesepakatan. Tuhan, kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami membawa Bapak Pendeta Pak Kartomius, Bapak Gembala kami Tuhan, yang saat ini tidak berada bersama-sama dengan kami, sedang memimpin ibadah di Purworejo. Mari Bapak, Engkau bersama-sama dengan Bapak kami, Bapak Gembala kami dalam pelayanan kami, agar ada terobosan, agar pemulihan terjadi Tuhan ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga membawa Gembala Pembina kami membawa Bapak Insinyur Niko, dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah para pemimpin dan pembina rohani kami selalu ada urapan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan turun atas mereka. Semangat terus Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya Bapak, Engkau selalu ada bagi mereka. Apapun yang menjadi visi dan misi mereka Bapak. Apapun yang menjadi tangisan mereka Tuhan tiap hari. Untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya Bapak, satu saat dengan waktu-Mu dan cara-Mu Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa dan permohonan mereka Bapak. Sikarabalalikalaka sikidinalaba sikirikalaka sikarabalaba. Kami berdoa biar mereka tetap sehat Tuhan. Di tengah-tengah mereka melayani pekerjaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang Tuhan, supaya kami bersatu hati, berunity bersama-sama Tuhan. Setiap program yang sudah berjalan Tuhan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga kami berdoa Tuhan, KKR yang akan berlangsung di hari Rabu dan hari Kamis, di dalam nama Tuhan Yesus dipimpin dan dituntun oleh kuasa-Mu Bapa. Ada terobosan terjadi bagi generasi remia kami Bapa. Pemulihan terjadi Bapa. Jiwa-jiwa Tuhan dipulihkan Bapa. Hati yang terluka disembuhkan. Dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan anak-anak muda ini yang mempersiapkan segala sesuatu, dan kami percaya sudah siap. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dana yang cukup besar untuk panitia Natal kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan sudah cukupkan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kegiatan sepekan kami Tuhan, terlebih khusus kami berdoa bagi hari Senin akan diadakan ibadah Bapak-Bapak. Mari Tuhan Yesus ketuk pintu hati setiap Bapak-Bapak yang bergabung, yang beribadah di GBI Gunung Padang. Supaya hari Senin mereka menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk datang bersama-sama memuji, menyembah dalam persekutuan ibadah Bapak-Bapak di hari Senin Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Tuhan, Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami. Dan kami percaya segala yang tantangan, semua rintangan yang ada dihadapi oleh pemerintahan bangsa kami dari atas sampai terkecil sudah diselesaikan dengan cara-Mu. Bahkan persiapan pesta demokrasi Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau mau. Seorang presiden yang terbaik sudah Engkau siapkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu hari-hari ini Tuhan mereka
sedang menghadapi apa Tuhan. Apapun menjadi doa dan pergumulan mereka, Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Dan Engkau punya cara untuk menyelesaikan mereka, menyelesaikan setiap permasalahan mereka. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami mengangkat tangan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami yang hadir datang di rumah-Mu Tuhan, Mazmur 118 terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan memberkati kami di dalam rumah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami diberkati Tuhan karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Dan semua jemaat GBI Gunung Padang yang mungkin tidak bisa hadir juga diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawa oleh Ibu Gembala kami. Mari Bapa, Roh Kudus menuntun kami supaya kami menangkap Tuhan. Dan kami mengerti, kami menerima apa yang menjadi pesan-Mu melalui Ibu Gembala kami. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, ini doa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kata berserah
selalu ada di setiap musim hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu. Hamba-Mu butuh pengurapan Tuhan. Hamba-Mu tahu hamba-Mu bukan siapa-siapa. Tapi hamba-Mu butuh urapan dari surgawi. Sehingga mau menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Urapi saat kami mendengar isi hati Tuhan. Segala tipu muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ambil alih jam firman Tuhan. Sehingga hanya Roh Kudus yang bekerja atas kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan lakukan firman. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom, tengok kanan kiri dulu. Yuk siap diberkati Tuhan pagi ini gitu ya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Tangisan yang menggetarkan hati Tuhan. Tangisan yang menggetarkan hati Tuhan. Saya mau tanya, siapa pernah nangis? Cung. Pernah nangis? Ya, pernah nangis. Saya percaya kita semuanya pernah nangis. Nah, nangis itu ada banyak penyebabnya. Ya, ada yang saat senang, ada saat susah. Ya, saat senang misal kemarin yang lulus sekolah, waduh seneng gitu ya sampai bisa nangis lulus sekolah. Ya, atau dapat kerja begitu ya, dapat kerja senang, saking senangnya lama nggak kerja terus kemudian diterima kerja gitu, aduh hatinya senang luar biasa ya. Kemudian juga misal ketemu dengan seseorang yang lama kita nggak ketemu gitu ya, atau saudara atau teman siapapun kita lama ketemu, aduh saat ketemu itu pelukan gitu seneng gitu ya, bisa nangis kita. Kemudian ada seseorang yang nemu duit saat nggak punya duit sama sekali, tiba-tiba di jalan nemu duit, aduh Tuhan terima kasih, ternyata Tuhan berkati aku lewat nemu duit, itu seneng begitu ya. Nah itu saat seneng. Orang nangis juga saat susah ada ya, saat misal nggak punya duit ya, saat marah gitu ya, kemudian saat sakit, saat kecewa, atau ditinggal orang yang kita kasihi, bisa nangis. Nah nangis pun saat susah, keculek itu juga bisa nangis, betul? Kelilipan juga kita bisa nangis, ya itu susah. Jadi intinya banyak hal yang bisa menyebabkan kita nangis. Tetapi perlu kita tahu hari ini bahwa tahukah kita ada satu tangisan di antara semua tangisan-tangisan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada satu tangisan yang menggetarkan hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan bisa terenyuh. Yang membuat bisa Tuhan bersegera menolong. Yang membuat Tuhan bisa saat itu juga cepat bertindak saat kita menangis. Nah pagi hari ini kita mau lihat. Saat menangis seperti apa yang menggetarkan hatinya Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat. Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Saya akan bacakan. Kepercayaan Allah kepada Allah dalam kesusahan. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang itu memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru.
Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepada Allah. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubawa kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ulang lagi bahwa ada satu tangisan yang bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Sehingga dia berkehendak, sehingga dia cepat-cepat untuk menolong kita. Sehingga dia akan membuat kita melihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Saat apa itu? Next yang pertama. Saat kita punya pergumulan. Sama-sama bilang, saat kita punya pergumulan. Ya, saat kita punya pergumulan. Kalau Bapak Ibu bisa baca dari ayat 4 sampai 8. Ini satu kisah daripada Daud, di mana Daud itu merasa sangat-sangat ketakutan. Karena apa? Karena ada orang yang selalu membuat dia takut karena dia selalu diimpit, dia diincar, dia mau diinjak-injak, dia mau dibunuh dan sebagainya. Dia merasa ketakutan. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud ketika melihat situasi seperti itu, ketakutan dalam dirinya itu mulai melanda dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pergumulan dalam hidup kita ini tidak terlepas daripada kita semuanya. Mau laki, perempuan, mau anak-anak, mau dewasa, mau anak remaja, mau siapapun kita, mau raja, mau tukang becak, mau guru, mau sekolah, anak-anak kecil yang sekolah, siapapun tidak terlepas yang namanya pergumulan. Masalah itu selalu ada. Nah ini yang dirasakan Daud. Karena dan biasanya orang yang butuh saat pergumulan itu butuh yang namanya pertolongan, butuh namanya kesembuhan, butuh namanya kekuatan, butuh yang namanya ketenangan, butuh yang namanya kedamaian. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan biasanya orang yang punya pergumulan itu diekspresikan dengan sedih, susah, bahkan bisa nangis. Disinilah letaknya. Ketika Tuhan berkata di dalam Mazmur 50 ayat 15, kita baca sama-sama yuk. Mazmur 50 ayat 15. Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ada kata-kata berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, aku akan menjawab engkau. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya mau katakan Tuhan melihat tangisan kita saat kita sedang bergumul. Daud saat ketakutan dia terus dekat dengan Tuhan. Dia menempel dengan Tuhan dan saat itu saudara apalagi Daud dalam kesusahannya, dalam ketakutannya dia berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Daud ditolong Tuhan saat dia berseru. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan apa yang saat ini sedang kita bawa di hadapan Tuhan? Pergumulan apa yang saat ini sedang kita tangisi di hadapan Tuhan? Ingat kata-kata ini, ingat ayat ini bahwa Tuhan berkata, berserulah kepadaku dalam kesesakan. Kita akan lihat tayangan ini. Kita akan lihat video ini, ada usaha yang untuk kita datang padanya yang berseru dengan sungguh-sungguh itu yang akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Selama 10 tahun saya berjuang melawan kanker bersama dengan dia. Biarpun aku gimana sedih, aku tidak pernah mau nangis di hadapan dia. Karena saya tahu dia udah berjuang ya. Jadi saya juga harus mendukung dia ya. Suddenly my bed began to shake. I sensed the presence of the Lord just coming down into the hospital room. And I cried out to Judith, I said, Jesus is here, Jesus is here. Jadi tiba-tiba dia buka matanya, terus dia nangis dan badannya gemetar. Ranjangnya juga gemetar. Terus dia teriak, dia bilang,
Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. Jadi saya cepat-cepat bangkit, saya mau menjangkau dia di ranjangnya. Saya cuma melangkah 2 langkah, seperti ada suatu hadirat yang begitu, the weight of His glory, tekanan kemuliaan dia yang menekan saya sampai saya harus di posisi semacam itu tersungkur. Minggu pagi jam 8, suster panggil saya bangun. Suamimu mana? Suamimu nggak ada, suamimu nggak ada di ranjang. Aku kaget dong. Suster panik ya. Suster pencet tombol darurat. Pasien hilang ini dia kemana kok bisa hilang ya, kaget kan ya keluar dari toilet. And when the next morning I woke up, I realized I'm healed. I can walk, I can see, and I'm well. So that is why today I can say to God be the glory because I'm completely healed in Jesus' name. Semalam Tuhan Yesus datang dan dia menyentuh aku di sini dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Pagi ini aku bangun, aku bisa melihat. Kemarin kan aku nggak bisa melihat kan. Dokter yang tanganin dia yang terakhir adalah ahli bedah di Singapura yang nomor 2. Sewaktu dia cek, dia berkata seperti ini, kesembuhan ini pasti bukan dari aku. Saya nggak pernah melihat kesembuhan yang semukjizat ini. Dia berkata, ini pasti datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara medis adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena 30% itu masih tetap melekat di saraf utama sampai sekarang. Tetapi setiap kali pergi ke dokter, dokter terheran-heran kenapa ini 30% ini tidak memakan habis saraf utamanya. Saya cuma mau mendorong setiap pemirsa, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Di Amsal 3 ayat 5-6, apa sih bagian kita? Bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan engkau pasti akan mendapatkan kasih karunia dan makna dari setiap tantangan dan kesulitan hidup. And I said to the voice, "O death, where is your sting? There is nothing you can do to me, because I will never allow you to cause me to live in fear. I will never allow fear to govern my emotions, and I will never be crippled by anxiety and fear." So my dear brothers and sisters, when you go through the difficulties, the trials and the challenges in your life, I know some of you may have financial problems if you're going through bankruptcy. Some of you may have family problems. I just want to encourage all of you. God loves you. Jesus loves you. Ya, amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan kita, hati Tuhan bergetar saat kita punya pergumulan dan kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya orang ini mintanya nggak main-main sama Tuhan ketika dia dirawat di rumah sakit, betul? Dia pasti menangis, dia pasti terus berteriak dengan Tuhan. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, terus itu dilakukan. Sehingga tadi dia berkata, ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Tapi ingat waktunya Tuhan. Pasti ketika kita berseru padanya, seperti firman Tuhan dan berkata, berserulah kepadaku dalam waktu kesesakan. Oleh sebab itu saya nggak ngerti betul apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Ingatlah bahwa saat kita punya pergumulan dan kita berseru kepadanya dengan sungguh, pasti ada waktunya Tuhan untuk Tuhan bersegera menolong kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, doa kita belum dijawab Tuhan. Aku sudah bergumul, aku sudah berseru, aku sudah menangis, tapi kok belum juga ada jawaban. Ingat, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tapi yang pasti adalah dia punya waktu yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau hari-hari ini kita mulai mundur,
kita mulai tidak berdoa lagi, kita mulai nggak berseru lagi, kita mulai lemah dalam pergumulan kita. Ingat baik-baik. Jangan-jangan ketika kita mundur, doa kita besok pagi dijawab Tuhan. Jangan-jangan minggu besok kita baru dijawab Tuhan. Atau jangan-jangan bulan depan kita dijawab Tuhan. Kita nggak tahu. Tetapi yang Tuhan mau adalah tetap bagian kita. Lakukan bagian kita. Tetap berseru sampai Tuhan jawab kita. Karena Tuhan pasti tolong kita. Amin. Bilang dengan diri kita sendiri, pasti Tuhan tolong saya. Amin. Next yang kedua. Tangisan yang seperti apa? Yang menggetarkan hatinya Tuhan. Yang kedua adalah, next, saat kita dekat dengannya. Yuk kita lihat dulu di Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Yuk 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi yang kedua adalah tangisan yang menggetarkan hatinya Tuhan adalah selain satu saat kita bergumul dengan Tuhan dengan sungguh. Yang kedua saat kita dekat dengan Dia. Saat kita dekat dengan Dia. Bapak Ibu Saudara lihat, yuk tolong lihat dulu lagi Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Islam Tuhan, Daud tadi di ayat-ayat awal, dia merasa sangat ketakutan. Dia merasa banyak lawannya, orang-orang yang memusuhi dia. Sehingga dia berseru kepada Allahnya. Dia terus mencari Allahnya. Dan saat itu Daud itu adalah satu pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Saat dia senang, dia juga dekat dengan Tuhan. Apalagi saat dia susah, dia selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga di Kisah Para Rasul tadi Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia nangis, dia ingat bahwa ketika dia bergumul dan dia punya masalah, dia tahu saat dia nangis, air matanya itu ditampung di kirbatnya Allah. Kirbat ini adalah seperti ini, botol kecil berisi air. Nah kalau orang-orang pada zaman tradisi Timur Tengah, atau zaman Yesus, itu kalau orang nangis itu ditampung air matanya. Jadi caranya gimana? Ada dua cara. Langsung kayak itu ya, botolnya langsung ditetesin ke sini kalau kita nangis. Atau ditaruh di satu tempat dulu, nanti kalau sudah mulai banyak baru dituang ke botol itu. Intinya adalah kirbat itu adalah tempat nyimpan air mata. Ya, tempat nyimpan air mata. Apa sih yang kita dapat dari ini? Daud berkata saat dia nangis air matanya ditampung di kirbatnya Allah, sehingga Tuhan dia akan mengingatkan kepada kita bahwa dia tahu Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Di kondisi senang maupun susah dia selalu bersama dengan kita. Sehingga Daud tahu bahwa aku senang Tuhan ada bersamaku. Saat aku susah Tuhan juga bersama dengan aku. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kita nyimpan sesuatu, itu nyimpannya maksudnya barang berharga, barang-barang yang bagus atau barang-barang yang biasa aja atau sampah gitu kita simpan. Tentunya barang-barang yang istimewa menurut kita, betul? Enggak mungkin kalau kita menyimpan sesuatu, disimpan sesuatu yang baik, dikasih tempat yang baik, itu enggak mungkin sesuatu yang sembarangan, betul? Nah air mata itu adalah sesuatu yang istimewa menurut Daud. Dan itu penghargaan dari Tuhan. Tuhan katakan air matamu saat engkau nangis itu ditampung di dalam kirbatnya Allah. Sesuatu yang berharga. Sehingga Tuhan mungkin berkata, mungkin kita tadi berkata bahwa
Aku lama bergumul tapi kok belum dijawab-jawab Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, nak, kirbatmu belum penuh. Kirbatmu kurang sedikit lagi anakku. Ayo penuhi. Kalau ini penuh, aku pasti bersegera menolongmu. Yang kedua adalah, air mata ini disimpan. Mengingatkan Daud bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Di kondisi apapun dia setia dengan kita. Yang kedua adalah, dia ada bagi kita di saat mengalami segala sesuatu dan dia menjadi penghibur buat kita. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa kalau orang susah, orang sedih, itu pasti sesuatu butuh penghiburan. Nah, Yesus kita, Allah yang kita sembah adalah orang pribadi yang menyediakan penghiburan itu buat kita. Sehingga Daud tahu bahwa makanya dia lekat dengan Tuhan. Dia tahu ketika dia dekat dengan Tuhan, dia akan melihat ada yang penghiburan dari dia. Dia akan tahu ada pribadi yang selalu setia di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang keselimu Tuhan, saya mungkin kalau dilihat orang karena saya tinggi besar begitu ya, jadi orang melihat saya itu tegar gitu ya. Orang melihat saya, wow, nggak pernah susah gitu, nggak pernah nangis. Tapi perlukah Bapak Ibu perlu tahu bahwa saya adalah orang yang paling cengeng sebetulnya. Saya adalah orang yang paling ciwek, orang Purbalingga bilang. Saat saya dekat dengan dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ya, intinya dalam kondisi apapun, ketika saya kalau punya pergumulan, saya hanya ambil gitar. Saya ngomong dengan dia, saya nangis dengan dia, saya cerita dengan dia. Mau ada orang yang suka dengan saya, atau orang gak suka dengan saya. Ada orang menyakiti hati saya, ada orang yang saat saya bergumul dengan beban berat saya jarang cerita dengan banyak orang. Tapi saya cerita dengan Bapa itu. Yang saya tahu, ketika saya dekat dengan dia, pasti dia ngomong sama saya. Pasti ketika saya nangis dengan dia, ada saja caranya Tuhan untuk menolong. Ketika saya nangis dengan dia, ada saja cara Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah saya tahu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu tetesan air mata kita saat kita dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan selalu suka daripada anak-anaknya. Kita mau lihat kesaksian seorang ibu ini, di mana Tuhan melihat dan mendengar tetesan air matanya. Kita mau lihat video ini. The year was 1969. Ivy Olson, a recently divorced and struggling young mother, was moving into a modest one-bedroom apartment with her 2 sons. Money was tight, and Ivy had trouble making ends meet, even with her job in a doctor's office. Her situation became particularly troubling during the holidays. One of the hardest Thanksgivings I ever have had was Thanksgiving after I was divorced. Waking up for Thanksgiving, realizing that nobody had invited us to their home. The only food we had in the home were 3 hot dogs, and it was an overwhelming feeling of what have I gotten into, and how am I going to get out of this? I was down. I really felt despair.
Ivy put on a brave face for her children and took them to a local park, hoping that the boys would have a fun day, even if they couldn't have a real Thanksgiving dinner. Coming back from our little picnic, though, I can remember the boys saying, "Mom, we're so hungry." And I knew there was absolutely no money, no food, nothing. I don't think I've ever felt so alone as I did coming back, wondering, how are we going to do this? How am I going to do this? But as she started up the stairs to her apartment, something incredible occurred. And this little old lady came out of the bottom apartment, and she says, "Oh, honey." I cooked Thanksgiving dinner for you and the boys. And I'm just looking at her. I'd never seen her before. It was just a complete stranger. Oh, no, we couldn't impose. But the woman was so insistent that they join her for dinner that Ivy couldn't refuse. Okay. Let us... The woman's invitation was a prayer answered. Entering the apartment, Ivy felt immediately at home. And it was all dimly lit, and the kitchen table was just loaded with food, and she was just so incredibly sweet. See, we're going to have to carve a turkey. Her presence was like electricity. She had a sparkle in her eyes. There was life in her. You know how in the presence of some people you feel so absolutely comfortable? That was what she created that evening for us. Food, yes, lots of it. But for me, and the loneliness that I felt, what she gave to me was unconditional love, and it was just one of the most special evenings that I have ever spent in my whole life. As Ivy and her sons were leaving, the neighbor presented them each with a gift. Thank you so much. But they also left with something they desperately needed. Food, loads of leftovers. I mean, we had food for a week. If you can compare how I started in the morning with that total feeling of despair and loneliness and not good enough, to ending up feeling I'm okay, I'm worthwhile, I'm a good mom, it was a miracle. The unexpected act of kindness had given her a new lease on life. But the next day, Ivy was in for an even bigger surprise. This Thanksgiving was not just a random act of kindness by a thoughtful neighbor. I got all my containers to take them down to my new friend, and went down there and knocked on the door, and there was no answer. And I looked through the windows, and the place was absolutely dark and not one piece of furniture in there. I mean, even today I get goosebumps when I think back on just seeing that empty apartment. And I was like, uh-oh, something's going on here. Shocked and confused, Ivy immediately contacted the apartment manager. Yeah, what can I do for you? And I go, where's the little old lady that was in that apartment? 15's been vacant for 10, 12 weeks now. And I said to him, no, you don't understand. I had dinner there last night, Thanksgiving dinner. And he gave me this weird look, like maybe I should be in an institution or a hospital. Ivy, are you feeling okay? And I can remember just looking at him, absolutely knowing that a miracle had happened in my life. And I just thanked him, turned around, and walked up those steps to my apartment. Oh, honey, I cooked Thanksgiving dinner for you and the boys. As she returned to her home, Ivy began going over the events of the previous evening in her mind. And suddenly she realized the woman had known personal things about her that she couldn't possibly have known, like her favorite food. Potato salad? And the fact that she worked in a doctor's office. Do you like your job at the doctor's office? Yeah. How'd you know? Well, I just know. I often wonder why I didn't pick up
at the actual dinner that this was an angel. Well, we're gonna have some good food. I think one of the most important things about my dinner with an angel is that out of my 57 years of living on this earth, that 1.5 hours of being loved unconditional has changed my life so drastically. Can you imagine what it would be like if us earth angels gave some of that unconditional love away? It can make a total difference. Thank you so much. Seorang ibu yang punya 2 orang anak, dia tidak punya uang sama sekali untuk makan anak-anaknya. Dia menangis, Tuhan, apa yang harus kami makan? Tapi Tuhan memberikan pertolongannya saat seorang ibu sedang menangis. Tuhan memberikan makan kepada mereka sekeluarga lewat malaikat Tuhan yang nyata-nyata memberikan makanan yang melimpah buat mereka. Sehingga saat mengembalikan piringnya yang sudah diberikan, ternyata enggak ada. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan. Saat anak-anaknya menangis, saat anak-anaknya berseru, dia turun tangan buat kita. Jumat kemarin, saya tidak pernah ngomong Bu Yohanes bahwa saya akan menyiapkan firman ini tentang tangisan. Ternyata Bu Yohanes bilang di saat doa Jumat kemarin menara doa bahwa anak-anakku banyak hari-hari ini sedang menangis. Dan ketika saya nangkap firman ini untuk saya sampaikan pagi ini, sesungguhnya Tuhan melihat tangisan kita semuanya. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saya tidak ngerti betul apakah ini kebetulan saat Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan. Saat engkau mendengar firman Tuhan. Tetapi yang saya tahu bahwa setiap kali firman Tuhan disampaikan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karena ada saja cara Tuhan sedang berkata-kata kepada kita, sedang berperak kepada kita. Tangkap kalau ini memang menjadi tangisanmu hari-hari ini di hadapan Tuhan. Kau harus tahu bahwa tangisan itu bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Untuk Tuhan bersegera menolong kita. Untuk Tuhan bersegera menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Haleluya. Tuhan hanya butuh engkau dekat dengan Dia. Tuhan hanya butuh air matamu yang tulus di hadapan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa Dia ada di sini dan Dia sesungguhnya sedang mengerti apa yang kau sedang tangisi hari-hari ini. Tuhan tahu, Tuhan melihatmu. Tuhan tahu, Tuhan melihatmu. Engkau sedang menangis, Dia tahu. Saat ini ada yang sedang berkumpul dengan biaya-biaya sekolah. Saat ini ada yang sedang berkumpul dengan pasangan hidup. Saat ini ada yang berkumpul dengan engkau lagi tidak punya duit hari-hari ini. Engkau sedang berkumpul dengan sakitmu. Kalau engkau berkumpul dengan sakitmu hari ini, tumpangkan tangan di yang sakit, bagian yang sakit. Kalau saat ini engkau sedang berkumpul, taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Yuk, semuanya hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Janjimu Tuhan. Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pandang Yesus, pandang wajahnya. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sembah Tuhan, segera layar ala kara lawayar layar lawayar kara layar 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 lawara layar 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 segera mari Engkau akan beracara penuh buat setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Sesungguhnya masih banyak Tuhan yang kami kumpulkan dan kami tangisi di hadapan Engkau. Dan kami tahu pagi ini kami boleh menangkap firman-Mu, bahwa Engkau akan bergetar saat kami berdoa, saat kami dekat dengan Tuhan, saat kami menangis di hadapan Tuhan, meteraikan Tuhan firman-Mu, supaya kami selalu ingat bahwa Engkau selalu ada buat kami, dan Engkau selalu menjadi
penghibur buat kami. Kami mau berdoa, yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini kekurangan diberkati Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini sedang berkumpul dengan pasangan hidup Tuhan, pertemukan dengan seseorang yang tepat, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang saat ini berkumpul dengan keturunan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Dan Engkau Tuhan, dengan segala kami Tuhan, pergumulan kami, Engkau akan jawab kami dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau pulang, biar tangan kasih kemurahan-Mu terus menopang kami, menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami boleh melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan yang dahsyat itu dalam hidup kami. Itu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pulang dalam kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat terkuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya dan berkati